Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Nehemia pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai dengan 10. Ketika tiba bulan ke-7 dan orang Israel telah menetap di kota-kotanya, berkumpullah serentak seluruh rakyat di lapangan di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada tanggal 1 bulan ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mengerti. Ia membacakan bagian-bagian dari kitab itu menghadap lapangan di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan, serta semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk keperluan itu. Di sebelah kanannya berdiri Matitya, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedangkan di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyahut, "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, dan Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat kepada umat, sementara umat itu berdiri di tempatnya. Mereka membacakan kitab itu, Taurat Allah, dengan jelas dan memberi penjelasan, sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar umat itu, berkata kepada mereka semua, "Hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan berduka cita dan menangis, sebab seluruh umat menangis ketika mendengar perkataan Taurat itu." Sahabat Alkitab, seorang musafir yang tersesat di padang gurun setelah berhari-hari berjalan dalam kehausan akan merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan saat menemukan mata air. Begitulah jiwa manusia ketika mendengar firman Tuhan setelah lama terpisah darinya. Firman Tuhan adalah mata air kehidupan yang memulihkan dan menghidupkan kembali semangat rohani yang layu. Nehemia pasalnya yang ke-8 mencatat peristiwa penting ketika umat Israel menyambut dengan sukacita pembacaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Ezra. Mereka yang selama ini tercerai-berai dan jauh dari hukum Tuhan, kini berkumpul sebagai satu umat untuk mendengar firman-Nya. Dengan penuh kesadaran, umat meminta Ezra untuk membacakan kitab Taurat Musa. Mereka datang bukan karena dipaksa, tetapi karena kerinduan yang mendalam akan kebenaran. Dari pagi hingga tengah hari, mereka dengan seksama mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada keluhan, tidak ada kebosanan, hanya ketekunan dalam menyerap kebenaran. Ezra berdiri di atas mimbar kayu yang telah dipersiapkan. Saat kitab Taurat dibuka, seluruh umat berdiri, menunjukkan betapa mereka hormat terhadap firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan, mereka mengangkat tangan, berkata, "Amin, amin," lalu bersujud menyembah Tuhan. Respons ini menunjukkan bahwa firman Tuhan tidak hanya menyentuh pikiran, tetapi juga menggugah hati dan menuntun kepada penyembahan yang tulus.
Mendengar firman saja tidak cukup. Pemahaman yang benar diperlukan agar kebenaran dapat dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teks kita saat ini tercatat betapa hati umat tergugah saat firman Tuhan menyapa mereka. Bahkan sentuhan firman Tuhan merengkuh jiwa mereka dan membuat umat menangis karena sadar akan dosa-dosa mereka. Melalui peristiwa tersebut, kita dapat memaknai firman Tuhan sebagai cermin yang menunjukkan kondisi hati manusia, membawa kesadaran akan dosa, dan mendorong pertobatan sejati. Sahabat Alkitab, dunia yang kita jalani saat ini menawarkan begitu banyak suara yang mengalihkan kita dari kebenaran. Namun, hanya firman Tuhan yang dapat membangkitkan kembali roh kita yang letih dan lemah. Maka, marilah kita dengan kerinduan yang dalam terus datang kepada firman-Nya, mendengarkan, memahami, dan menaatinya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Berikanlah kami hati yang taat dan setia untuk mendengarkan dan melakukan kehendak-Mu. Kiranya setiap kata yang kami dengar daripada-Mu menjadi petunjuk hidup kami, dan kami senantiasa hidup sesuai dengan jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.